Saya silahkan duduk. Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera dari saya dan istri saya, juga kami sekeluarga bersama jemaat yang kami layani. Kami berharap berkat ibadah konferensi season yang ke-7, season yang terakhir pada malam hari ini menyempurnakan berkat-berkat rohani yang Tuhan nyatakan, ungkapkan, dan Tuhan khususkan bagi kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan bersama-sama pengungkapan rahasia kitab Wahyu, bahwa kitab Wahyu yang terdiri dari 22 pasal merupakan kegenapan dari semua kitab para nabi dan para rasul. Kitab Wahyu yang akan digenapi pada akhir zaman merupakan kegenapan nubuat dari mimpinya Raja Fir'aun yang diungkapkan Tuhan melalui mulut hambanya, yaitu Yusuf, yang berbicara tentang 7 tahun masa panen raya dan 7 tahun masa kelaparan besar. 7 tahun masa kelaparan besar itu adalah kegenapannya nanti kitab Wahyu. Juga merupakan kegenapan dari 70 sahabatnya Daniel, di mana sahabat yang ke-70 yang lamanya 7 tahun adalah kegenapannya nanti kitab Wahyu. Saudara, 7 tahun masa kegenapan kitab Wahyu adalah 7 tahun masa pembangunan tubuh Kristus yang Esa dan Am. Saat ini kita sedang melakukan rekrutmen untuk SDM, sumber daya manusia rohani, yang Tuhan kehendaki harus masuk hierarki tubuh Kristus sampai pertengahan tahun 2015. Sebanyak 568 personil. Setelah SDM, pembangunan tubuh Kristus, pembangunan Bait Allah rohani terwujud, maka mulai tahun 2015 pertengahan sampai 2022 pertengahan kita masuk 7 tahun panen raya. Saudara kasih Tuhan, setelah panen raya yang merupakan saat-saat persiapan materi pembangunan Bait Allah, ya, ini merupakan inputnya untuk pembangunan Bait Allah, SDM, materinya, kemudian sumber daya lain, hikmat, makrifat, ya, kuasa, kemuliaan, kekayaan Allah, itu kita peroleh dalam masa 7 tahun. Juga jiwa-jiwa yang juga merupakan materi rohani untuk membangun Bait Allah rohani terwujud dalam 7 tahun panen raya. Maka kita memasuki 7 tahun masa kelaparan besar yang merupakan proses nyata dari pembangunan tubuh Kristus. Dimulai dari bangsa kafir yang dalam hal ini diwakili 7 jemaat. 7 jemaat itu merupakan karakter yang sempurna dari gereja bangsa kafir. Yang satu kehilangan kasih mula-mula, yang satu penakut, yang satu dalam hal pengajaran amburadul, ya, yang satu terlibat dosa kenajisan, yang satu dalam bekerja selalu setengah-setengah seperti jemaat Sardis, yang satu jemaat Philadelphia, saudaraku, kecil secara kuantitatif, kekuatannya pun kecil, namun memiliki kemampuan untuk bertahan dan setia tanpa menyangkali nama Yesus dalam kondisi apapun. Oleh sebab itu Tuhan pilih yang kecil ini menjadi soko guru Bait Allah. Itulah Philadelphia. Sementara Laodikia
jemaat yang buta, miskin dan telanjang di hadapan Tuhan. Sekalipun secara kuantitatif dia terbesar, jumlahnya paling banyak, kekayaannya melimpah ruah secara jasmani, tetapi di hadapan Tuhan dikatakan engkau miskin, engkau buta dan engkau telanjang. Saudaraku, itu karakter gereja bangsa kafir yang nantinya dipercik darah, disucikan dengan penyucian yang sempurna lewat pelayanan imam besar Melkisedek, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hasil penyucian dari dalam Wahyu pasal 1 sampai pasal 5 yang lamanya 2 tahun, gereja bangsa kafir siap diutus untuk masuk ke gerakan kuda putih yang lamanya 9 bulan. Digenapkan dalam Wahyu pasal 6 sampai Wahyu pasal 7. Kegerakan kuda putih menghasilkan Israel yang bertobat setelah dihimpit dari timur, barat, utara, selatan dalam perang dunia ketiga. Israel hancur lebur, yang tersisa dan diselamatkan hanya sedikit. Oleh sebab itu disebutkan dalam Roma 11 ayat 5, yang diselamatkan dari Israel hanya sisanya saja. Setelah mereka menangis meratap di tembok ratapan, Tuhan menolong dan menyelamatkan lewat kegerakan kuda putih yang dipimpin oleh malaikat Garuda dan tim dari timur 568 personil. Kegerakan kuda putih berhasil gereja bangsa kafir dan bangsa Israel menyatu dalam satu tubuh. Jumlahnya 144.000 dalam angka yang bersifat figuratif. Kemudian gereja bangsa kafir dan Israel yang menyatu ini masuk dalam pernikahan rohani pertama dengan Allah Roh Kudus. Roh Kudus menyatu, mempribadi, firman Allah mempribadi, maka gereja bangsa kafir dan Israel yang menyatu dinyatakan mengandung. Kandungan itu nanti akan terjadi secara nyata. Seorang darah dari suku Yehuda akan mengandung anak laki-laki itu. Ini kemuliaannya Israel. Israel tidak masuk hierarki, tetapi Israel tetap dipakai Tuhan. Amin. Karena dia umat pilihan Tuhan. Dan anak laki-laki itu nanti akan dilahirkan pada akhir 9 bulan kandungan, ketika kitab Wahyu pasal 8 sampai pasal 12 digenapi. Gereja mempelai yang mengandung di bawah, saudaraku, perlindungan Allah yang dahsyat, di mana dunia dihukum dengan 7 sangkakala. 7 meterai itu hukuman dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang hendak memeteraikan manusia ditolak. Manusia lebih suka hidup dalam daging. 7 sangkakala adalah hukuman dari Allah Sang Putra. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib disia-siakan. Pelecehan terhadap salib terjadi. Oleh sebab itu Allah Sang Putra menghukum dengan 7 sangkakala. Dengan 7 bokor murka Allah pada masa antikris. Wahyu pasal 16 dituliskan ada hukuman dari Allah Sang Bapa. Ketika dunia menolak kasihnya Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal. Jadi 21 hukuman murka Allah menimpa jagat. Hukuman sangkakala perlindungan untuk gereja mempelai yang mengandung. Di dalam Wahyu pasal 9 merupakan peringatan untuk gereja siap mengungsi ke padang belantara. Tadi sudah saya sampaikan alasannya, kenapa harus mengungsi? Karena itu syafaatnya Tuhan, itu kehendaknya Tuhan. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja bertanggung jawab. Dia tidak ingin gerejanya diambil dari bumi, diangkat dari bumi. Tetapi lindungilah mereka di bumi ini dari masa jahat, masa antikris. Nah, saudara kasih Tuhan, Wahyu pasal 10 adalah kronologi. Saudara, kronologi dari detik-detik pengungsian. Ya, kalau sudah membaca Wahyu pasal 10 di dalam makalah saudara halaman 29 di sana. Saudara, di dalam Wahyu pasal 10 itu ada 9 kriteria untuk saudara yang rindu menjadi malaikat Garuda. Ada 9 kriteria
Sudah nanti bisa baca halaman 29 itu ya. Ada 9 kriteria yang harus dilengkapi oleh sosok malaikat Garuda supaya layak memimpin kegerakan sejagat nantinya. Siapapun saudara yang rindu, saudara tekuni, dalami ya. Halaman berapa tadi yang saya tunjukkan pada saudara? Iya, di situ. Nah, halaman 29 ya. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11. Sesuai dengan jiwa Wahyu pasal 10 itu adalah pintu tirai. Dan 7 kali percikan darah tertutup ini dalam pola tabernakel. Artinya sifat pintu tirai itu adalah perobekan tirai daging. Untuk menjadi sosok seorang tokoh perlu merobek tirai, menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya. Untuk menjadi yang terbaik dari antara yang baik. Amin. Terpilih dari antara semua pilihan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian Wahyu pasal 11, isinya adalah pemberitahuan tentang masa antikris. Kalau sudah membaca Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, ya, itu merupakan ukuran rohani yang harus dicapai gereja Tuhan kalau gereja Tuhan ingin selamat terhindar dari masa antikris. Ya, merupakan ukuran dari gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan ingin selamat dari masa antikris, sebab yang tidak memenuhi ukuran yang ditetapkan Allah tersebut, rohaninya di bawah standar ukuran yang ditetapkan Allah, maka mereka akan dilibas masa antikris. Sebaiknya kita baca sejenak Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 dan ke-2. Mari. 2 saksi Allah. Ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh. Kemudian diberikan padaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah. Dan ukurlah bait suci Allah. 1. Ukurlah bait suci Allah. Dan mesbah. Dan mesbah. Dan mereka yang beribadah di dalamnya. Dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, artinya di luar kemah suci. Dalam bangunan di dalam tabernakel yang dikelilingi layar yang panjangnya 100 kali 50 hasta itu ada bangunan kemah suci yang panjangnya kemah suci itu ya terdiri dari ruang suci 20 kali 10 kali 10 hasta. Ruang maha suci 10 kali 10 kali 10 hasta. Nah saudara, kecualikan pelataran bait suci halaman yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan dan lamanya. Dan mereka antikris dan konspirasinya akan menginjak-injak kota suci di sebelah luar, bait suci sebelah luar yang disebut halaman itu 42 bulan lamanya, atau 3,5 tahun menurut ukuran tahun Yahudi. Amin. 42 bulan itu masa antikris lamanya, masa antikris melanda bumi itu 42 bulan atau 3,5 tahun. Kitab Nabi Daniel itu menuliskan berulang-ulang. Namun demikian Tuhan katakan, ukurlah bait suci Allah itu, mesbah, dan mereka yang beribadah di dalam. Sebenarnya apa yang akan ada ini? Ini kan belum terjadi. Ini nanti terjadi. Ini sudah lama ada. Apa yang saya ungkapkan sekarang ini dulu sudah ada. Kenapa? Karena ini menggenapkan pelayanan atau hari raya Grafirat. Kalau sudah membaca dalam Imamat pasal 16, ketika imam besar selesai melakukan pelayanan Grafirat dengan menyembelih lembu jantan muda dengan darah di tangan kanan dan perbaraan,
berisi kemenyan, ya, dan rempah-rempah dupa dibawa masuk ke ruang maha suci. Imam besar mengenakan pakaian lenan putih-putih. Jadi bukan kostum gamis, baju berjala, efod, itu hanya untuk ruang suci. Sedangkan untuk masuk ke ruang maha suci, sudah baca di dalam kitab imamat, itu hanya memakai kain lenan. Kemudian tabut dipercik darah, semua benda di ruang suci dipercik darah. Yang dimaksud bait suci itu, bangunan bait suci itu mulai dari pintu kemah, masuk ruang suci, di dalamnya di sebelah kanan ada meja tempat roti sajian, kirinya ada pelita emas dengan 7 kaki dian, masuk ke depan sedikit ke sebelah barat ada mezbah dupa, mezbah tempat pedupaan, perbaraan itu ditaruh. Kemudian melewati pintu tirai, di sana ada ruang maha suci, di dalamnya ada tabut perjanjian Allah, tutupnya dipercik 7 kali, tabutnya juga dipercik 7 kali. Setelah semua benda ruang suci dipercik darah, imam besar yang melayani keluar dari kemah suci di halaman bait suci, umat yang beribadah di dalamnya dipercik darah. Mezbah pun dipercik darah, mezbah yang di halaman. Itulah sebabnya mezbah yang di halaman itu disebut mezbah Maha Kudus, sekalipun tempatnya di halaman. Saudaraku, ini adalah ukuran rohani bagi sidang tubuh Kristus yang esa dan am, yang ingin mengungsi ke padang belantara, terhindar dari masa antikris. Ada 3 perkara, bait suci, mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudaraku, 3 perkara ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang penting. Kenapa? Syarat-syarat atau kriteria mengikuti pengungsian ke padang belantara. 1, hidup ini harus menjadi bait suci Allah. Amin. Harus menjadi bait suci Allah. 1 Korintus 3 ayat 16-17, Ibrani pasal 3 ayat 6, Tuhan Yesus kepala bait Allah dan kita adalah tubuhnya, kita adalah bait Allahnya. Jadi kita harus memiliki kehidupan atau jiwa dari bait suci, mulai dari pintu kemah. Artinya betul-betul orang yang dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus, masuk ke ruang suci, di sebelah kanan ada meja tempat roti sajian. Artinya mempelai Tuhan itu betul-betul bersekutu dengan pengajaran firman Allah, dengan Alkitab, dengan wahyu Allah ini sepenuhnya. Ini adalah roti kehidupan. Ini adalah Yesus Kristus. Amin. Pada mula pertama adalah firman, firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu sudah menjadi daging. Kemuliaannya tampak di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi ini Yesus, firman itu Yesus. Itulah meja roti sajian. Mempelai Tuhan harus betul-betul mencintai firman Allah. Hamba-hamba Tuhan harus mencintai firman Allah. Sudah harus menyelidik kalau sudah ingin dipermuliakan. Amin. Amin. Susah tapi menyelidik firman Allah itu perlu ketekunan. Seringkali seorang pendeta kalau sudah sibuk dengan pelayanan, dia jarang membaca Alkitab. Jujur ini, betul tidak? Jujur jarang membaca Alkitab, saking sibuknya. Nanti kalau mau khotbah baru siap-siap. Kalau perlu cari buku kerangka khotbah. Betul tidak? 1001 kerangka khotbah. Di situ ada ceritanya kancil nyolong timun. Di situ ada ceritanya, aduh kasihan sekali jemaatnya kalau begitu. Amin. Kalau hamba Tuhan itu harus berkhotbah, harusnya diteliti, menyelidik, berdoa, memohon petunjuk Tuhan. Tuhan, berkenaan dengan kondisi jemaat, aku harus berbicara apa? Amin. Baru nanti firman itu menjawab. Oleh sebab itu saya katakan susah. Kemudian di sebelah kiri ada pelita emas.
Artinya jemaat mempelai perempuan Tuhan itu kesaksian hidupnya, betul-betul kesaksian yang merupakan hasil tempaan. Pelita itu setiap cabangnya terdiri dari kelopak, bakal buah, dan bunga badam. Ada 3 bulir, 1 kelopak, bakal buah, dan bunga badam. Lah, setiap cabang itu terdiri dari 3 pasang. Berarti 1 cabang itu 9, 9, 9. 9, 9, 9, batang tengahnya 12. Total 66 bulir. Di atas cabang-cabang itu pelita menyala. Artinya kesaksian hidup mempelai yang terang adalah kesaksian hidup akibat tempaan oleh firman Allah. Amin. Amin. Ditempa oleh firman Allah. Dasar penempaan, dasar pelatihan, dasar penggemblengan itu firman Allah. Itu pelita emas itu seperti itu konstruksinya, bentuknya. Kemudian mezbah dupa, jemaat tubuh Kristus haruslah merupakan dirinya mezbah dupa. Artinya jemaat tubuh Kristus adalah jemaat yang hidup dalam sembah, doa, puasa, dan syafaat. Amin. Mezbah dupa itu gambaran kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama manusia. Orang yang mengasihi Tuhan, dia ingin intim dengan Tuhan, dia ingin dekat sama Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan? Banyak cara, melalui meneliti firman, melalui sembahyang. Almarhum guru saya, Bapak Pendeta Ishak Leo, kalau sudah sembahyang, tidak mau diganggu siapapun. Pagi 3 jam, malam 3 jam. Dalam kondisi biasa, tidak ada kesibukan, pagi 4 jam, malam 4 jam. Waktu saya studi di sana, karena saya dekat, kebetulan saya ini diberi pengertian Tuhan serba bisa. Listrik bisa, pendingin bisa, perbaiki telepon bisa, perbaiki macam-macam bisa, sound system dan lain-lain bisa. Musik nggak ketang sedikit bisa. Kalau saya nggak ngerti musik, masa saya bisa bikin lagu? Amin. Jadi saya mengerti transponeran kunci-kunci itu. Saudara, beliau senang sama saya. Kalau mau mandi airnya habis, saya dipanggil. Paulus panggil sama Om Ishak. Sampai di kamarnya, Paulus ini Om mau mandi, airnya habis. Kamu lihat nomor di atas, naik ke lantai 5. Wah, ternyata pompanya mati. Saya perbaiki dulu, hidup nyala. Beliau punya makanan. Ini Paulus, kamu bawa, kamu makan. Namanya murid dikasih makanan sama gembalanya, seneng enggak? Waduh, berbunga-bunga pendek kata. Makannya di depan murid-murid lain begini. Siapa kasih? Om Ishak. Masa Om Ishak kasih kamu loh? Kalau saya tidak dikasih Om Ishak, masa saya punya makanan seenak ini? Teman-teman saya itu nakal waktu sekolah. Memang saya waktu itu tertua. Jadi mereka panggil saya Om semua. Mereka itu kalau sudah kelaparan, ya, ada kucing, ada merpati, milik siapa saja, pas, pak. Kemudian dicabuti bulunya, direbus. Nanti ketua asramanya perempuan, lihat ini kok bau begini, apa dibawa lari ke kamar mandi. Siapa di dalam kamar? Saya, tante sedang mandi. Padahal menyembunyikan makanan. Nah, kucing juga begitu. Saya punya teman, namanya Jamintar si Ringo-Ringo. Dia pakar kucing. Satu lagi teman saya dari NTB, ya, namanya Andreas Girsang. Dia pakar jepret merpati. Betul. Karena memang di sekolah itu kan makan di apa? Dijatah. Enggak seperti saudara di sini. Kalau di sini saudara kan bebas beredar-edar. Amin. Ya toh. Kalau di sekolah itu kalau sembahyang 1 minggu sekali dapat ikan atau telur.
maka ikan itu harus ditangkap erat-erat sembahyang. Kalau tidak, pindah piring dan hilang. Kenapa? Itu calon pendeta. Memang pendeta itu makhluk yang abnormal. Amin. Saudara sadar enggak kalau abnormal? Bukan paranormal, tapi abnormal. Kenapa saya katakan abnormal? Kelakuannya serba aneh. Kelakuannya serba ajaib. Kalau saudara itu normal-normal, enggak jadi pendeta saya kira. Amin. Amin. Nah saudara, lanjut. Jadi ukuran rohani itu sangat diperhatikan. Kemudian tirai itu seberapa kerelaan kita untuk hidup bersekutu dengan salib, merobek tirai, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Lewat berbagai pergumulan atau asketis, kita rindu supaya tirai itu robek, kemudian Shekinah glory itu memancar. Ini ukuran rohani. Kemudian imam besar keluar ke halaman, mezbah pun dipercik. Kemudian mereka semua yang beribadah juga dipercik. Kenapa mezbah? Tapi ini banyak yang mengartikan mezbah dupa. Lah kalau mezbah dupa itu sudah include bait suci. Gara-gara ini saudara, saya dipecat dari satu organisasi. Tapi saya tidak usah ngomong organisasi apa. Pokoknya saya dipecat. Ya saya bertahan karena saya bertahan pada kebenaran firman. Karena doktrin organisasi itu mengatakan bahwa itu mezbah dupa, sementara saya mengatakan itu mezbah kurban bakaran. Kenapa mezbah kurban bakaran? Saudara, mezbah yang diukur di sini itu dalam bahasa Grekanya ditulis tusiasterion, altar. Tusiasterion itu bahasa Greka, ya, berasal dari kata tusia. Tusia itu identik dengan a place of sacrifice, tempat pengorbanan. Jadi tusiasterion itu identik dengan the altar for slaying and burning of the victim use of. Jadi mezbah tempat menyembelih dan apa? Membakar korban. Nah kalau mezbah dupa enggak boleh. Mezbah dupa itu cuma tempat perbaraan di mana perbaraan apinya diambil dari mezbah kurban bakaran yang di halaman, yang dibakar 4 rempah-rempah, getah rasa mala, kulit kerang, kemudian kemenyan putih dan sebagainya. Ada 4 campuran yang disebut sebagai rempah-rempah untuk mezbah dupa. Jadi tusiasterion itu artinya altar, mezbah, tempat menyembelih binatang dan membakar semua kurban-kurban persembahan, termasuk 3 macam roti. Ya, 3 macam roti yang dipersembahkan pada saat kurban pentahisan. Tusiasterion itu juga merupakan altar, tempat mempersembahkan kurban bakaran apa saja. Minyak curahan, kemudian kurban-kurban burung merpati, burung tekukur, ya, kemudian domba jantan, kambing jantan, lembu jantan dibakar di situ. Ya, dikatakan the altar of whole burnt offering which stood in the court of the priest in the temple. Jadi tusiasterion itu altar yang posisinya di halam jelas. Makanya punya sinode harus sekolah. Amin. Amin. Kalau sekolah mesti ngerti. Saya yakin. Mohon maaf saya tidak menggurui saudara-saudara. Karena di sini banyak hamba-hamba Tuhan yang STH, MTH, ya, bahkan doktor teologi banyak. Saya yakin bahasa Grekamu, bahasa Ibranimu ngelotok di luar kepala semua. Loh, kok tertawa? Betul tidak? Ngelotok di luar kepala itu artinya, hah?
malah bubar. Enggak apa-apa. Karena memang mungkin bahasa Greka di tempat saudara cuma 2 SKS dan sebagainya, ya. Tapi ini penting karena Alkitab kita itu faktanya Perjanjian Lama, Septuaginta, Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru itu bahasa Greka. Jadi kalau buntu di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, cari bahasa aslinya, saudara nanti tahu. Itulah sebabnya ini saya katakan mezbah korban bakaran yang di halaman. Contohnya Matius pasal 5 ayat 23, 24. Kalau kamu ada satu masalah, kamu tidak mempersembahkan korban di mezbah yang di halaman itu, tapi ada masalah, taruh korbanmu, selesaikan dulu. Lah, mezbah di dalam Matius pasal 5 ayat 23, 24 itu tulis tusiasterion. Kemudian dalam Matius pasal 23 ayat 18, di sana mezbah, kata-kata mezbah dalam Injil Matius pasal yang ke-23, ketika orang Farisi itu bersumpah demi mezbah. Itu bukan mezbah dupa, tapi mezbah korban bakaran, ditulis dengan kata tusiasterion. 1 Korintus 9 ayat 13. Orang yang melayani di mezbah, dia wajib layak makan dari korban-korban yang dipersembahkan di mezbah. Ketika korban pentahbisan, sebagian daging dibakar, sebagian paha dan dada itu miliknya imam. 1 Korintus 9 itu juga ditulis tusiasterion. Ibrani pasal 7 ayat 13 juga ditulis tusiasterion. Wahyu pasal 6 ayat 9, Wahyu pasal 8 ayat 3, Wahyu pasal 14 ayat 13, Wahyu pasal 16 ayat 7. Sak gudang buktinya. Lalu bandingkan saudaraku. Ya. Ketika Bilangan pasal yang ke-4 ayat 4 sampai ayat 20. Ya, Kehat anak Lewi bertugas mempersiapkan dan mengangkut barang-barang Maha Kudus. Ketika tabernakel dibongkar, tugasnya Bani Kehat itu mengangkut tabut perjanjian, meja tempat roti sajian, pelita emas, mezbah dupa, dan tusiasterion atau mezbah korban bakaran. Sudah baca itu Bilangan pasal 4 ayat 13. Selengkapnya ayat 4 sampai ayat 20. Ketika tabernakel dibongkar, tiang awan atau tiang api itu bergerak, Israel harus ikut bergerak. Tabernakel dibongkar, ada bagian-bagian yang mengurus, yang mengangkat. Layar itu siapa, bejana pembasuhan siapa. Lah yang mengangkat benda-benda Maha Kudus ini, itu Tuhan, tugasnya Bani Kehat. Jadi mezbah kurban bakaran itu disejajarkan dengan benda-benda Maha Kudus. Beda dengan mezbah dupa. Kalau mezbah dupa, saudaraku yang dikasih Tuhan, mezbah dupa penyebutannya bukan dengan kata tusiasterion. Kalau sudah membaca pasal Lukas pasal 1 ayat yang ke-11 di sana, ya, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Lah, ini mezbah yang di ruang suci. Mezbah pembakaran ukupan itu disebut tusiasteriotoutumiaumatos. Tusiasteriotoutumiamatos. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 4 juga dituliskan dalam bahasa Greka di sana. Balik tirai itu ada benda. Ya, kalau bahasa Indonesia ditulis ada mezbah dupa, padahal bukan mezbah dupa tapi hanya perbaraannya yang dibawa ke balik tirai. Oleh sebab itu dikatakan golden having, ya, increase instrument atau kruson exousa, bahasa Grekanya kruson exousa tumiaterion. Tumiaterion itu perbaraannya ini. Kemenyan, getah rasa malah, kemudian kulit kerang dan campuran-campuran lainnya, ada 4 campuran itu yang dibakar. Jadi tumiasterion bahasa Greka ini tempat, ya, a place of tumigation. Tumigation itu apa? Pengasap
pengasapan. Jadi yang diambil asapnya yang bau harum, atau disebut the altar of incense. Ya, the altar of incense. Incense itu wangi-wangian. Ya, artinya tempat membakar kemenyan atau over aromatic domes, memberi aroma asap yang harum. Ini misbah dupa, saudara kasih Tuhan. Saudara bisa baca dalam Keluaran pasal 30 ayat 1 di sana. Dalam Keluaran pasal 31 ayat, ini bahasa Ibrani. Azam misbah, mixtar kitoret. Artinya use atau make altar, place to burn incense. Ini perintah untuk membuat misbah dupa. Asal misbah mixtar kitoret. Jadi misbah dupa itu tempat membakar wangi-wangian atau parfum, wangi-wangian. Itu bedanya. Amin. Amin. Nah, karena ini firman Allah, ya saya dipecat enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Demi firman Allah saya siap menghadapi apapun. Ini ukuran rohani. Ukuran bait suci artinya hidup kita harus menjadi bait Allah. Misbah kurban bakaran yang diukur artinya penghargaan kita terhadap salib Kristus. Pemanfaatan kita terhadap korban Kristus seberapa besar. Seberapa besar penghargaan kita terhadap salib untuk kebenaran, kesucian, kekudusan, dan kesempurnaan hidup kita ini. Kemudian mereka yang beribadah adalah mereka yang disebut orang-orang yang beribadah dalam sistem tabernakel, dalam sistem pembangunan tubuh Kristus yang esa. Dipermanenkan masuk hierarki khusus maupun hierarki umum. Jadi Wahyu 11 ayat 1-2 itu ukuran rohani. Kalau nanti saudara membaca ayat-ayat berikutnya, ya mulai Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 ya sampai ayat terakhir itu merupakan penjelasan tentang masa antikris. Penjelasan tentang masa antikris. Kemudian sudah kasih Tuhan memasuki Wahyu pasal yang ke-12. Memasuki Wahyu pasal 12 itu adalah akhir dari 3,5 tahun masa praaniaya di mana tubuh Kristus yang esa sudah terbentuk, gereja dinyatakan mengandung dan siap melahirkan anak laki-laki ketiga. Kita baca Wahyu pasal 12, mari. Wahyu pasal yang ke-12, dibaca ayat 1 mulai, mari. Perempuan dan naga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya. Perempuan yang berselubung matahari dengan bulan di bawah kaki, alas kakinya bulan, dan mahkota dari 12 bintang ada di atas kepalanya. Kenapa begitu? Zaman Allah Bapa, peta zamannya Bapak Pendeta WHO Veler almarhum, itu dilukiskan sebagai zaman Allah Bapa dengan simbol matahari. Zaman Allah Anak, Allah Sang Putra, mulai dari Abraham sampai Yesus mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, disebut zaman Anak. Dilukiskan dengan tanda bulan, bulan dengan tanda darah. Kemudian zaman Roh Kudus itu dilukiskan dengan 12 bintang. Artinya pakaian matahari, bulan dan bintang itu, gereja tubuh Kristus itu adalah orang-orang Kristen yang hidup dan siap bersekutu dengan sengsara salib, menanggung sengsaranya para nabi dan para rasul, karena tubuh Kristus adalah penggenap firman nubuatan yang ditulis para nabi dan para rasul. Oleh sebab itu kemuliaannya gereja tubuh Kristus itu lebih dari kemuliaannya Musa,
lebih dari kemuliaannya mempelai. Musa tidak masuk kota 4 persegi. Elia tidak masuk kota 4 persegi. Yang masuk kota 4 persegi itu hanya tubuh Kristus yang Esa dan Am, mempelai pria Tuhan Yesus Kristus sebagai saudaraku orang ya nomor 1 di surga, yang kedua adalah tubuhnya. Amin. Selebihnya di luar kota Yerusalem. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Mudah-mudahan saya berdoa sampai di sana. Nah, saudara, selain harus menggenapkan firman-firman yang ditulis para nabi zaman Taurat, zaman matahari, ya, zaman orang beriman maksud saya, dari Kejadian terus sampai pada zamannya Abraham, dari zamannya Abraham sampai zamannya Yesus, kitab para nabi-nabi itu digenapkan dalam tubuh mempelai. Tubuh mempelai itu banyak menanggung proses salib. Amin. Amin. Saudara, untuk masuk penyelenggaraan konferensi ini, saya menghadapi banyak tantangan. Andai kata saya tidak diutus Tuhan, saya pasti sudah mundur. Iblis mencoba menghambat dari berbagai sisi, dari berbagai pelayanan. Saya punya pelayanan diakonia. Pelayanan diakonia yang saya pegang cukup bagus. Prospeknya bagus. Investor yang ingin bekerja sama banyak. Dari Belanda ada, dari Swiss, dari Thailand ada. Selain kebun yang satu di Pantai Gelagah, yang sudah jadi kurang lebih 3 hektar, saya mengembangkan investasi itu sampai 500 hektar. Ini sudah terrealisasi kurang lebih 50 hektar. Terus saya kerjakan. Investor ada, ya karena 500 hektar itu uangnya tidak sedikit. Uangnya tidak sedikit. Tahap pertama saya dipercaya untuk menerima 100 juta dolar. Tapi mencairkan uang ini, sampai saya nyaris putus asa. Dikirim 5 juta dolar, gak bisa sampai Bendel. Malah sang pengirim diinterogasi sama Interpol. LLD, lalu lintas devisa, PPATK, semua unsur nyoroti. Ini uang ini dikirim untuk apa? Karena Indonesia itu terkenal pusatnya apa? Teroris. Kalau kamu mau investasi, kamu harus mendirikan corporate. Investor itu mendirikan corporate. Beli satu perkantoran di daerah Menteng, dirikan corporate lewat notaris, didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM. Menunggu proses ini cukup lama. Setelah oke, jadi saya juga diminta mendirikan corporate, tetapi saya mendirikan CP, jadi persero komanditer. Uang siap dikirim lagi, dicoba 50 juta dolar US, dikirim dari Bangkok. Gagal, tidak bisa lagi. Dengan bermacam-macam alasan sampai investor itu ketakutan. Kenapa sulit sekali mau berinvestasi di Indonesia, dia bilang. Dan apa yang terjadi? Alasannya perusahaan saya ini tidak terdaftar di Departemen Hukum dan HAM, tidak ada di sana. Ya saya menyadari karena CP itu cuma didaftarkan oleh notaris di pengadilan negeri, tidak bisa. Untuk menunggu mengurus PT dan lain-lain itu enggak cukup. Waktunya 1 bulan. Sementara konferensi ini sudah dekat. Dana itu sudah ada. Nah karena harus mendirikan PT dulu, seberapapun saya kejar, namanya notaris ya bekerja sedemikian rupa. Namanya instansi pemerintah bekerja ya sesuai dengan aturannya. Saya tidak bisa. Tolong Pak 2 hari diselesaikan. Tidak bisa. Sampai akhirnya
pengiriman dana itu sampai sekarang tidak bisa, dipending. Kemudian saya diberkati Tuhan, diberkati lewat sisi lain, seorang anak Tuhan yang bertobat belum lama, berasal dari Filipina, mempersembahkan properti jadi 1 kapling tanah di daerah elit, 4 kapling tanah di daerah Gold Laguna. Kalau sudah mau ke Tagatai, di sana ada Gold Laguna lah, di situ komplek itu. Kemudian 1 lagi di villa di Subic, lengkap dengan kapal layar pesiar. Saya melihat sendiri, sertifikat semua ada, dijual, dipersembahkan. Saya ke Filipina mendampingi bersama istri. 1 kapling ya yang dijual itu laku 135 juta peso. Untuk mengirimkan uang itu saya butuh secepatnya. Kalau lewat yayasan, lembaga sosial, nanti jalannya muter-muter. Dikirim oleh lawyernya ke rekening saya. Pengiriman ini pun sepertinya dihambat iblis. Sampai detik ini, dana itu sana sudah mengirim. Kita kontrol, kita cek sampai di mana. Izin Tuhan, bank libur, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Waduh. Pendek kata, masih ditambah beban lagi. Asramanya ya, anak-anak asramanya pengerja di perkebunan buah gelaga, disambar api dari langit, terbakar 5 rumah. Terus bertubi-tubi, berat sekali rasanya. Saya bertanya, Tuhan, apa yang hamba harus kerjakan? Dan Tuhan berkata, hambaku adalah budak rodi, bekerjalah, bekerjalah. Ini proses salibmu, ini salibmu, ini salibmu. Saya terus berjalan, saya bekerja, saya menangis. Karena diberitakan dana itu cair, pagi-pagi tadi saya utus anak saya dan 1 orang langsung ke Singapura untuk melacak. Izin Tuhan, semua pesawat full booking ke Singapura, tidak ada. Berangkat pagi jam 9, dari Jogja jam 1 dapat pesawat sampai Jakarta, cari ke Singapura full booking. Delalah ada 2 seat yang kosong, diambil dengan harga mahal sekali, tapi sudah jam 4:04 baru take off ke Singapura. Himpitan kesesakan yang menghimpit saya itu berat, tapi saya tetap menghargai salib Tuhan. Saya tetap tenang dan percaya. Amin, amin. Tuhan Yesus pasti menolong saya. Sepertinya tidak mungkin saya berkhotbah dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Karena konferensi ini biayanya mahal. Puluhan miliar rupiah, saudara. Dari puluhan miliar rupiah ini baru tertangani separuh. Saya tinggal mencairkan uang, menunggu uang cair. Harusnya hari Kamis cair, hari Kamis. Kalender luar negeri kan tidak ada tanggal 1 Suro. Amin. Tapi yang menolak itu Indonesia. Ini prei, bank prei. Biasanya kalau 1 Suro prei, Jumat itu masuk. Loh kok seizin Tuhan pemerintah mengumumkan libur bersama. Apes enggak ini namanya? Apes enggak? Saudara kasihan melihat saya enggak? Mestinya saya enggak bisa ngomong. Saya mau ngomong apa? Tapi saya tetap tenang karena saya melayani, saudara. Ini pekerjaan Tuhan. Saya cuman hamba. Saya mengasihi saudara dengan hati yang tulus. Saya tidak pernah menghadapi seperti ini. Setiap bulan fellowship ratusan sampai ribuan hamba Tuhan. Saudara boleh tanya. Enggak ada yang terlantar satupun.
Berangkat, pulang, pergi, semuanya transportasi dan semuanya lengkap. Amin. Tapi kali ini saya dibantai habis-habisan sama Lucifer. Seperti perempuan yang mengandung mau melahirkan anak. Sebab yang dilahirkan adalah hierarki tubuh Kristus. Amin. Saudara adalah anggota hierarki tubuh Kristus. Harga kelahiran saudara sangat mahal. Saudara calon-calon pengelola panen raya. Kepada saudara Tuhan mempercayakan mandat untuk mengelola panen raya. Oleh sebab itu harganya mahal. Iblis marah sekali, Lucifer marah sekali. Kalau bisa dia bantai saya, dia bungkam mulut saya, dia bikin kepala saya ini otak. Bahasa normalnya, bahasa Jawanya polo. Bukan polo t-shirt itu, bukan. Polo itu benak. Oh, rasanya kayak mau bledos. Tapi saya sadar Tuhan, saya hanya hamba. Di atas semuanya Engkau yang kepala gereja ada di sini. Harga kelahiran hierarki ini mahal. Oleh sebab itu saya berdoa supaya saudara menekuni pengajaran kitab Wahyu ini. Supaya suatu saat saudara mendapatkan hikmat makrifat Allah yang luar biasa. Amin. Saudara dipakai Tuhan secara luar biasa. Akhir zaman pelayanan jangan biasa-biasa. Amin. Kalau biasa-biasa, suam-suam kuku seperti jemaat Laodikia. Karena kamu panas tidak, dingin tidak. Alias suam-suam kuku. Maka aku muntahkan kau, kata Tuhan. Amin. Kita harus sungguh-sungguh. Saudara, itulah Wahyu 11. Sedangkan Wahyu 12. Pakaian matahari, bulan, dan bintang itu persekutuan kita dengan firman nubuatan yang disampaikan para nabi dan rasul. Di samping itu matahari, bulan, dan bintang itu tanda yang menentukan masa lahirnya anak laki-laki raja surga. Wahyu 12 ayat yang kelima. Coba dibaca ya. Perempuan itu mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ayat 3 Wahyu 12. Suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, lanjut. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anak di tempat sudah ditulis huruf besar atau kecil? Besar apa kecil? Kalau malaikat ditulis besar apa kecil? Kecil. Berarti anak ini bukan sembarang anak. Pernahkah saudara membaca kitab Wahyu ini? Pernahkah sudah membayangkan siapa anak laki-laki ini? Ya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke Ya, tahtanya. anaknya huruf besar dirampas dan dibawa lari kepada Allah huruf besar dan ke tahtanya juga huruf besar. Nya huruf besar itu tahtanya siapa? Allah. Ini anak laki-laki yang disebut anak laki-laki raja surga. Saya yakin seumur hidup saudara-saudara tidak pernah membayangkan bahwa Tuhan Yesus yang pernah mati di kayu salib, dia harus turun ke bumi satu kali lagi untuk dilahirkan menjadi raja surga. Pernah saudara membayangkan itu? Pernah? Ini sesuatu pengajaran yang baru. Kalau sudah belum yakin, belum tahu benar, jangan cepat-cepat berkata, itu sesat, jangan. Amin. Mari pelan-pelan kita tapai. Jadi matahari dan bulan dan bintang itu tanda penentu lahirnya ya anak laki-laki raja surga itu. Juga tanda penentu saat-saat gereja berangkat ke padang belantara pengungsian. Matahari, bulan, dan bintang juga merupakan tanda yang menjadi penentu kekalahan iblis.
Sebab begitu anak laki-laki ini dilahirkan, dibawa ke surga, surga dibersihkan, iblis dicampakkan langsung ke bumi. Gak boleh lagi naik turun ke surga seperti zaman Ayub, seperti sekarang ini. Dia siang malam menjadi pendakwa kita di hadapan Allah. Amin. Dalam dewan musyawarah Tuhan, anak-anak Allah, Beneha Elohim, maksudnya para malaikat, ya, yang ada di surga bermusyawarah. Iblis masuk. Kok Tuhan itu juga menyapa? Dari mana kamu iblis? Wah, biasa Tuhan. Ini bahasa gaulnya ya. Biasa Tuhan keliling-keliling di seluruh muka bumi. Wah, suka keluyuran kamu ya iblis. Keliling-keliling di seluruh muka bumi. Dan Tuhan itu anehnya suka pamer, memamerkan apa? Miliknya. Kamu tahu enggak Ayub hambaku? Ya tahulah. Siapa enggak kenal Ayub? Sebab tanganmu memagari dia. Coba lepaskan. Kurang ajar enggak iblis itu? Kurang ajar enggak? Kamu baca dalam Ayub nanti, kitab Nabi Ayub itu. Iya toh? Coba lepaskan. Pastilah dia menyangkal engkau. Apa kata Tuhan? Silakan. Tapi nyawanya milikku. Wah, langsung terjadi musibah. Badai topan. Anaknya sedang minum-minum, tertimpa roboh rumah, 10 orang mati seketika. Jadi dibalik bencana badai topan, dalangnya siapa? Dibalik badai tsunami, dalangnya siapa? Jadi sudah tidak usah takut badai topan, tidak usah takut badai tsunami, tidak usah takut gempa bumi. Gempa bumi punya mata. Badai tsunami punya mata. Amin. Amin. Badai tsunami itu kalau melihat sedang mempelai Tuhan, dia langsung tersipu-sipu malu, menyingkir dia. Oh, dia anak Tuhan. Tidak akan aku sentuh. Amin. Amin. Betul, perlindungan Tuhan itu dahsyat. Amin. 1000 mati sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan. Saudara masih hidup. Coba bayangkan. 11.000 mati, 1 hidup mempelainya. Amin. Karena memang mempelai tidak mati, harus hidup sampai Tuhan datang. Nah saudaraku, jadi menentukan tanda. Kenapa? Matahari, bulan dan bintang dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 14 diciptakan sebagai tanda penerang, juga tanda penentu masa tentang tahun, bulan, hari-hari yang pas. Amin. Jadi kalau mempelai itu berpakaian matahari, bulan dan bintang itu tanda penentu masa, penentu kekalahan iblis, tapi juga penentu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kalau sekarang kita masih bicara tahun, nanti ketika gereja mau berangkat ke pengungsian, malam itu juga berangkat. Gereja sudah bisa menghitung kapan Tuhan datang. Kenapa? Di padang belantara kan cuma 1.200 berapa? 60 Berarti 1.260 hari lagi Tuhan datang. Tapi itu nanti toh. Sekarang jangan. Dan itu hanya diketahui oleh siapa? Mempelainya. Istrinya Tuhan Yesus. Orang lain tidak tahu. Yang mau berangkat ngungsi ini yang tahu. 42 bulan lagi Tuhan datang. 1.260 hari lagi Tuhan datang. Sudah dihitung. Begitu malam itu berangkat. Sudah bisa dihitung. Oleh sebab itu matahari, bulan dan bintang itu tanda yang menentukan masa kedatangan Yesus yang kedua nanti. Nah sekarang saudara, kita lihat anak laki-laki yang dilahirkan. Dia akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Begitu lahir, dia dibawa ke surga. Ya, duduk di tahta Allah. Siapa dia kalau bukan Allah? Apa ada manusia yang berani duduk di tahta Allah? Ada tidak? Tidak ada. Sebab dia yang dilahirkan itu Allah sendiri. Yang dilahirkan itu Tuhan Yesus Kristus, Raja Surga. Dalam fungsi jabatannya sebagai Raja dan segala Raja, Tuhan atas sekalian Tuhan dan mempelai pria surga. Sebagai Raja surga,
Tuhan atas kalian Tuhan mempelai pria, dia tidak mati. Tapi Yesus yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu adalah Tuhan Yesus dalam fungsi jabatannya sebagai juru selamat, penebus dosa, dan imam besar yang harus menghapus dosa dunia. Oleh sebab itu apapun, walaupun Yesus waktu itu dianiaya, dipukuli, dicambuk, Tuhan Yesus tidak membalas. Kenapa kamu menangkap aku dengan pasukan yang begitu banyak? Apa kau kira aku tidak bisa menurunkan malaikat pasukan dari surga? Tapi Yesus tidak mau. Coba sudah baca Yohanes pasal 3 ayat 14 mulai. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ya. Yohanes pasal 3 dibaca ayat 14 mulai. Mari. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, Ya, terus demikian juga anak manusia harus ditinggikan. ya, anak manusia harus ditinggikan. Supaya Ya. setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, terus Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengerjakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak Ya. binasa, ya terus melainkan beroleh hidup yang kekal. ya supaya beroleh hidup yang kekal. Terus Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, ya, terus melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. barang siapa percaya padanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya di Ya. dalam nama anak tunggal Allah. Ya, terus Dan inilah hukuman itu. ya, yaitu Terang telah datang ke dalam dunia, ya. tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Nah, manusia lebih mencintai kegelapan. Jadi Tuhan Yesus itu datang sebagai juru selamat dan penebus dosa. Dia tidak menghukum. Sebagai juru selamat, penebus dosa, tugasnya menyelamatkan. Tugasnya menyelamatkan. Berbeda kedatangannya sebagai raja di atas segala raja, Tuhan atas sekalian Tuhan, dia pasti datang untuk menghukum. Tapi kalau sebagai juru selamat, dia bertugas untuk menyelamatkan. Kenapa begitu? Saudara baca saja. Surat Ibrani yang di dalam pola kerajaan surga itu terkena pintu tirai secara umum. Jadi animasi Ibrani itu adalah perobekan tirai, serba penyangkalan diri untuk memahami surat Ibrani ini. Sudah baca Ibrani pasal 3, Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 mulai. Yesus lebih tinggi dari Musa. Ya. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Maaf, saya salah sebut. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah Ya, terus dan gambar wujud Allah, ya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh Ya. kekuasaan. ya, terus Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, perhatikan. ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa sebagai juru selamat dan penebus dosa, ia duduk naik ke surga, duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Jadi tahta itu masih tahtanya raja itu kosong, duduknya di sebelah kanan. Amin. Dibaca ayat 13. Ayat 13, mari dibaca ayat 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu Ya. ia pernah berkata, Ya, terus duduklah di sebelah kananku. sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Nah, sebagai juru selamat penebus dosa sampai sekarang posisinya sebagai imam besar pengantara antara kita dengan Allah. Posisinya di sebelah kanan Allah Bapa. Itu bukan posisi malaikat, posisinya Tuhan sebagai imam besar. Bukan menurut hukum Taurat. Kalau menurut hukum Taurat harus suku Lewi. Tapi menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek itu raja kekal. Raja kekal itu siapa? Allah. Saudara bisa membaca lagi di dalam surat Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-8. Mari dibaca. Pasal yang kedua ayat yang ke-8 dibaca. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Ya. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-8, perhatikan. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, kaki Kristus. Terus
Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat. Perhatikan ayat ini. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Amin. Amin. Sebab sebagai juru selamat penebus dosa, imam besar, dia tidak menghukum. Tugasnya menjadi anak domba Allah yang menyelamatkan isi dunia. Oleh sebab itu ketika dia mati, dikubur, bangkit, naik ke surga, posisinya bukan di tahta Allah, tapi di sebelah kanan tahta Allah. Allah Bapa berjanji bahwa semua akan ditaklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepada Yesus. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Amin. Amin. Kenapa? Iblis masih mundar-mandir, malang melintang, surga bumi menuduh saudara di hadapan Allah. Ngaco kehidupan saudara terus, nanti ada saatnya iblis tidak berdaya terhadap saudara. Amin. Ada saatnya iblis nanti takut dengan saudara. Kalau sekarang ini kita belum melihat bahwa segala sesuatu itu sudah ditaklukkan oleh Yesus. Kita belum bisa melihat. Saudara bisa membaca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 22 sampai 26. Jadi posisi Tuhan sekarang itu sebagai imam besar. Saudara bisa baca itu. Ibrani pasal 3 ayat 1. Tuhan Yesus adalah rasul dan imam besar. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat 16. Tuhan Yesus imam besar agung yang melintasi segala langit. Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10. Tuhan Yesus imam besar menurut peraturan Melkisedek. Sudah baca, makalah saudara halaman 39. Halaman 39 ya. Halaman 39. Ibrani pasal 6 ayat 20, jabatan posisinya sebagai imam besar kekal selama-lamanya. Ibrani pasal 7 ayat 3 sampai ayat 28 ya. Arti nama Melkisedek. Melkisedek adalah imam besar yang sempurna. Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 5, inti dari semua yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Amin. Sekarang baca ayat 9 Ibrani pasal 9 ya, Ibrani pasal yang ke-9 dibaca sekarang. Nah, mari dibaca. Ibrani pasal 9 ayat 11 mulai. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Ya, terus untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Ya, terus yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Terus artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ya, terus dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Dia telah satu kali untuk masuk ya selama-lamanya ke ruang kudus. Terus lanjut dibaca. Bukan dengan membawa darah domba jantan, ya, terus darah anak lembu, ya, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan membawa darahnya sendiri. Lanjut. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ya, dilanjutkan ayat 26b. Ayat 26b. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya. Ibrani pasal 9 ayat 26. Ya. Yang bagian B, kalau bagian A itu posisi sebagai imam besar, juru selamat penebus dosa, satu kali mati. Bangkit naik ke surga, sekarang 26b, tetapi sekarang hanya satu kali saja menyatakan dirinya. Hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Nah, ini posisinya sebagai juru selamat dan penebus dosa dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Hanya satu kali saja
mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sekali dia mati sebagai imam besar, sebagai juru selamat penebus dosa. Sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Amin. Dia akan datang sekali lagi, bukan sebagai juru selamat, tapi sebagai raja di atas segala raja. Amin. Amin. Saudara, kelahiran anak laki-laki ini menjadi polemik di tengah-tengah gereja pengajaran. Ada yang berkata ini figuratif. Ada yang berkata, oh itu cuma pengajaran. Tapi saya berkata kepada saudara, itu bukan figuratif, bukan parabel, tapi ini adalah sosok pribadi raja yang dilahirkan. Sesuai janjinya. Segala sesuatu ditaklukkannya di bawah kakinya. Ibrani pasal 2 ayat 8 tadi. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa ia menaklukkan segala musuh-musuhnya. Ibrani pasal 9 ayat 28. Setelah satu kali Kristus mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, dia akan menyatakan dirinya sekali lagi, tetapi bukan untuk menanggung dosa manusia, untuk menganugerahkan keselamatan siapa? Kepada gereja tubuhnya yang esa dan am. Amin. Amin. Untuk memberikan keselamatan pada tubuh Kristus yang esa dan am, yang menanti-nantikan dia dengan sangat rindu. Saudara kasih Tuhan, Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28, ia akan menyatakan ini dalam bahasa Inggris ditulis appear, sedangkan bahasa Grekanya ditulis optanomoi. Optanomoi itu artinya muncul. Dia akan muncul, dia akan kelihatan, dia akan datang lagi. Tampak wajahnya, parasnya, semuanya kelihatan sebagai sosok manusia. Itu dari bahasa Grekanya. Kalau saya terus membaca Ibrani itu semuanya berbicara tentang posisi Yesus sebagai imam besar. Tetapi Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 yang kita baca tadi, ya, bahwa anak laki-laki yang dilahirkan mempelai perempuan itu dia ditetapkan akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Amin. Tiba-tiba anaknya itu dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Bukan di sebelah kanan lagi sekarang. Tapi di mana? Kalau sebagai juru selamat, penebus dosa, sebagai imam besar, mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang dia bukan juru selamat penebus dosa lagi. Dia lahir sebagai raja di atas segala raja. Begitu lahir raja surga ini duduk di tahtanya. Amin. Amin. Oh, luar biasa. Kenapa begitu? Ini bukan hal yang baru. Apa yang saya sampaikan itu sudah lama ada. Nanti saat digenapi, itu sudah lama dulu Allah rencanakan. Raja Daud sudah bernubuat tentang raja yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Saya bisa baca itu dalam kitab apa? Kitab apa? Wah. Kitab apa? Matius. Baca Mazmur pasal 2. Mazmur pasal 2 dibaca mulai ayat 1. Judulnya apa? Raja yang diurapi Tuhan. Raja yang diurapi. Siapa raja yang diurapi? Tuhan Yesus. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Ini nanti kegenapannya Wahyu 19 perang Harmagedon.
Mereka semuanya berkumpul di bawah satu komando. Pusat komandonya ada di lembah Megiddo. Perang Armageddon yang begitu dahsyat nanti. Terus baca, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa ketika melihat raja-raja mau menyerang Tuhan Yesus dan orang-orang sucinya. Terus Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Siapa yang dipesan anakku? Tuhan Tuhan Yesus, anak laki-laki Raja Surga yang lahir tadi. Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi. Diulangi, engkau akan meremukan mereka dengan gada besi. Amin. Amin. Ini nubuat ini digenapkan dalam Wahyu pasal 12. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang priok. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Nah, siapa raja? Siapa raja? Para gembala. Matius pasal 25, dia akan datang sebagai raja yang bertindak seperti gembala yang memisahkan kambing dan Jadi sebagai raja dia gembala. Oleh sebab itu, hai raja-raja, hei para gembala sidang, bertindaklah bijaksana. Amin. Terus terimalah pengajaran hai para hakim dunia. Bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran hai para hakim dunia. Bertindaklah bijaksana, terima. Siapa hakim? Judge. Tadi pagi saya terangkan siapa? Seorang hakim judge itu adalah gembala. Bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran ini. Pengajaran apa? Pembangunan tubuh Kristus, tubuhnya Sang Raja. Amin. Kalau begitu kamu selamat. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Sebagai juru selamat penebus dosa, dia tidak gampang marah. Tapi sebagai raja di atas segala raja, dia gampang sekali. Jangan sampai dia murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi. Wahyu pasal 12 ayat 5. Anak laki-laki yang dilahirkan itu akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Saudaraku, dengan gada besi, begitu anak laki-laki itu lahir, dia dibawa ke surga, surga dibersihkan. Iblis langsung dicampakkan, malaikatnya Mikael langsung diperintahkan perangi iblis, campakkan iblis ke bumi. Amin. Baca ayat 7 mari. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Nah, naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, malaikat yang jatuh. Setan, roh-roh, para penghulu, para penguasa membantu Lucifer. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua. Nah, naga besar itu si ular tua. Boleh ditambah si kalau ular. Amin. Tapi kalau naga jangan ditambah si. Firman Tuhan itu memang bijaksana dan adil. Amin. Amin. Di sini tidak disebut dan si naga. Tidak. Tetapi dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, sudah baca dalam Wahyu pasal Matius pasal 21. Ketika Tuhan Yesus masuk bait suci,
naik keledai muda. Murid-muridnya menghamparkan jubah-jubahnya. Hosana, mubaraklah dia yang datang dengan nama Allah. Kemudian masuk ke bait suci. Bait suci dibersihkan. Penjual burung merpati diusir, uang meja penukar uang dicungkir balikkan, lembu sapi dicambuk, diusir. Ini rumah doa, tapi kau menjadikan sarang penyamun. Sama, begitu raja ini dilahirkan, dia langsung kembali surga, duduk di bait Allah yang kekal, kerajaan surga. Kerajaan surga juga langsung dibersihkan. Iblis yang siang malam mendakwa kita di hadapan Allah langsung dicampakkan ke bumi. Amin. Amin. Iblis jatuh, das. Salah satu kepalanya nyaris pecah, gegar otak. Itu ditulis dalam Wahyu pasal 13. Salah satu kepala dari antikris itu nyaris pecah, gegar otak, luka parah, nyaris mati, tetapi dia masih hidup juga. Bayangkan, iblis tidak gegar otak saja sudah jahat banget. Apalagi iblis gegar otak. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan, baik celaka, bumi celaka. Karena iblis yang gegar otak, ngamuk di bumi. Sudah tidak ada lagi tempat di surga. Dibaca ayat 10 mulai. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Ya. Dan pemerintahan Allah kita. Benar tidak? Ibrani pasal 2 ayat 8 tadi. Ia telah menaklukkan segala musuh-musuhnya di bawah kakinya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa ia menaklukkan segala musuhnya. Baru setelah anak laki-laki itu lahir, naik ke surga, duduk di tahta Allah. Surga dibersihkan, iblis dibanting, campakkan ke bumi bersama malaikatnya. Maka terdengar suara, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia, Raja yang diurapinya. Amin. Oh haleluya. Beri kemuliaan untuk Sang Raja. Luar biasa. Lanjut dibaca. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, terus yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kita semuanya demi kesatuan tubuh Kristus ditelanjangi, artinya dipermalukan habis-habisan, teraniaya, tersiksa, kelaparan, terancam pedang, maut. Setiap hari menjadi domba sembelihan. Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 36. Semua itu tidak membuat kasih kita surut kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi kita tetap mencintai Tuhan. Jangankan harta, Tuhan, nyawa ini pun milikmu. Kalau demi kemuliaanmu Tuhan menghendaki nyawa ini, silakan Tuhan. Amin. Amin. Baru itu jawaban calon tokoh hierarki. Amin. Amin. Betul, saya berkata pada jemaat, demi terwujudnya konferensi ini, jangankan harta. Kalau demi konferensi ini saya menjadi tumbal, saya harus mati. Tuhan, saya rela. Istri saya cakap melayani, cakap mendidik anak-anak. 4 anak saya semua melayani. Semua melayani. Dulu saya terproses karena anak-anak saya nakal. Yang nomor 2 laki-laki jadi preman. Preman bukan mainan, gento. Sampai di Kupang sana wilayahnya. Ditakuti kawan sama lawan. Dia bertobat, menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Sekarang sedang menyelesaikan S2 teologianya. Anak saya yang nomor 3 juga begitu, melayani. Yang nomor 4 semua melayani sesuai bidang masing-masing. Dalam pelayanan rohani itu yang
Song leader yang satu yang biasa duduk di sebelah saya itu anak saya yang sulung. Sudah jangan pikir itu pacar saya. Itu anak saya yang sulung yang jadi song leader yang tinggi besar itu mantu saya. Sedangkan yang kecil di sana tapi suaranya bagus, Mbak Tika itu keponakan saya. Semua keluarga saya melayani Tuhan. Amin. Melayani. Anak saya yang laki-laki hari ini tidak hadir karena tadi pagi saya utus ke Singapura dalam rangka pencairan dana bersama satu panitia lain. Saudara, saya sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan itu baik. Hamba-hamba Tuhan, kalau keluargamu masih kacau, anakmu masih kacau, jangan putus asa. Allah kita maha baik. Amin. Dia sanggup menolong saudara. Hargai korban Kristus. Berkatalah yang positif untuk anak-anakmu. Berkatilah dia setiap hari. Berkatilah. Jangan dikutuki. Semakin kau benci semakin jauh. Semakin kau kasihi semakin dekat. Mungkin itu suamimu yang jauh dari Tuhan. Mungkin itu istrimu yang jauh dari Tuhan. Kalau kau masuk kesatuan tubuh Kristus yang esa, tanggisanmu yang kau tampung di dalam kirbatmu akan menjadi pertimbangan Tuhan untuk secepatnya menolong saudara. Amin. Amin. Allah kita Allah yang maha dahsyat. Nah saudara, jadi kembali anak laki-laki itu raja surga. Kita semuanya mempelainya bersyukur. Kita mengasihi bahkan nyawa kita pun, maut pun kita tidak takut. Ayat 12 dibaca. Karena itu bersukacitalah hai surga. Dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Iblis telah turun kepadamu dengan geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, karena ia tahu waktunya sudah Iblis saja ngerti waktu. Masa pendeta tidak ngerti waktu? Ada yang mengungkap rahasia tentang waktu dikatakan sesat. Jangan ke sana, itu sesat. Saya tanya saudara, saya ini racun penyesat. Setelah sudah mendengar 4 hari di sini, adakah pemberitaan yang keluar dari mulut saya ini tanpa dasar firman? Kira-kira menurut pandangan saudara saya sesat tidak? Nah, berarti kalau orang berkata sesat itu karena mereka belum mendengar. Cuman kabar burung. Burung. Ya kalau Raja Salomo karena punya hikmat makrifat, dia mengerti bahasanya burung. Tapi kalau hamba Tuhan itu tidak punya hikmat makrifat, kenapa percaya sama kabar burung? Nanti kan ngoceh sembarangan. Nah sekarang Wahyu pasal 12 ayat 5 ini, benarkah dia itu raja surga? Mazmur tadi sudah menubuatkan akibat raja surga lahir duduk di tahtanya, iblis dicampakkan ke bumi, bait suci di surga dibersihkan. Tidak lama, 3,5 tahun kemudian raja surga ini turun dalam perjamuan malam kawin anak domba Allah. Di dalam Wahyu pasal yang ke-19. Ya, dalam kitab Wahyu pasal 19. Mari dibaca Wahyu pasal yang ke-19. Kita baca ayat 6 sampai ayat yang ke-9 itu perjamuan malam kawin anak domba Allah. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai satu mempelai anak domba. Dia datang untuk mempelai wanitanya. Tubuh Kristus yang esa. Dia datang sebagai raja di atas segala raja untuk warga kerajaannya. Dia datang sebagai Tuhan atas sekalian Tuhan. Dia datang untuk hamba-hamba yang dikasihinya. Amin. Amin. Nah, kalau sudah membaca Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9 itu perjamuan malam kawin anak domba. Nanti saya terangkan sedikit. Sekarang dibaca dulu Wahyu pasal 11. 3,5
3,5 tahun kemudian, ya, sang raja ini turun. Kubur menjadi pecah. Setelah tiupan sangkakala terakhir, bokor terakhir, meterai terakhir, kuburan pecah, duar, yang ditembok pecah. Dari kuburan itu meluncur tubuh kebangkitan yang penuh kemuliaan. Amin. Mempelainya di padang gurun diubahkan. Yang masih hidup tidak mendahului yang mati. Amin. Yang mati dibangkitkan dulu, yang hidup diubahkan di padang belantara pengungsian. Yesaya pasal 35 menubuatkan tentang padang belantara pengungsian. Kemudian bersama-sama naik ke udara. Ada perjamuan malam kawin anak domba Allah di udara. Ada pesta perjamuan malam kawin anak domba Allah. Pestanya lamanya 30 hari. Kenapa? Alkitab yang menuliskan, saudara-saudara, jangan bilang itu reko-reko saya. Alkitab, saudara baca, Nabi Daniel itu yang bernubuat. Berbahagia kalau sudah mengerti rahasia ini dan bisa bertahan sampai hari itu. Ya, setelah setelah perjamuan malam kawin anak domba Allah, pengadilan kursi apa? Kristus. Semuanya ditetapkan menurut pahalanya. Yang mati ditetapkan pahalanya. Penyamun yang di sebelah kanan Tuhan baru percaya, belum sempat bertobat dan dibaptis, Tuhan berkata, hari ini kau masuk Firdaus. Amin. Dia juga selamat. Diadili di situ karena kamu nggak pernah baptis, kamu nggak pernah sembahyang, kamu nggak pernah berjalan, tempatmu di sana, dekat pintu gerbang saja sana. Ini namanya pengadilan kursi apa? Kristus. Kamu posisimu di sini, kamu di sini, kamu pada posisi misbah, roh-roh di bawah misbah. Kamu pada posisi bejana pembasuhan, kamu pada posisi pintu kemah, pelita emas, meja roti. Itu susunan di dalam kerajaan surga. Mempelai di dalam, di kota Yerusalem baru nanti puncaknya. Nah saudara, setelah itu turun ke bumi, bumi dihantam perang. Pestanya 30 hari, peperangannya 45 hari. Berapa hari peperangannya saudara? 45 hari. Masa iya sih? Coba dibaca supaya enggak penasaran. Sebelum kemana-mana kita baca dulu saja. Daniel pasal yang ke-12. Kitab Nabi Daniel. Ya, pasal yang ke-12. Kita baca. Ya. Ketika Daniel menerima pemahyuan, ya, tetapi Daniel harus pergi istirahat karena memang belum masanya. Baca ayat 9, ya. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, ya, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Nah, rahasia wahyu yang diterima Daniel itu akan tersembunyi dan nanti diungkapkan pada akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik kan berlaku fasik. Jadi kalau firman itu nanti digenapkan, wahyu yang diterima Daniel tentang akhir zaman, tentang 70 sabat, tentang sabat ke-70 itu diungkapkan, nanti banyak orang-orang yang benar disucikan, dikuduskan, disempurnakan, dimurnikan, diuji. Tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1200 dan 90 hari. Nah, padahal sejak dihentikan korban sampai Tuhan datang, masa antikris itu dihitung 1200 berapa? 60 hari. Tetapi ini ya, sejak dihentikan korban sehari-hari, Daniel 9 ayat 27 itu, ya, Wahyu pasal yang ke-12 ayat 6, mempelai itu diungsikan 42 bulan atau 1260 hari. Ya. Tapi sini dikatakan ada 1200
dan 90 hari. 1290. Lah kalau masa antikris sampai Tuhan datang itu 1260, diakhiri dengan kedatangan Tuhan, perjamuan malam kawin anak domba Allah, pengadilan kursi Kristus, berarti 1290 kurangi 1200 berapa? 60, ada berapa? 30 hari. Perjamuan malam kawin anak domba Allah itu. Selesai 30 hari. Ayat 12, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 mencapai 1335 hari. Berarti dari 1260 pestanya 30 hari, jadi 1290 itu tadi. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Berarti tambah berapa sampai 1335? 40 itu perang Harmagedon. Amin. Amin. Setelah perang Harmagedon selesai, bumi dibersihkan. Kita mewarisi bumi ini disebut kerajaan 1000 tahun damai. Amin. Sudah tidak ada antikris, tidak ada setan, naga tua, si ular ditangkap. Malaikat Garuda dan timnya dipenjara di bottomless pit, lubang jurang maut, dimeterai 1000 tahun. Saking jahatnya antikris dan nabi palsu, tidak usah diadili, tidak usah dipenjara, langsung campakkan di neraka. Wahyu 19 menulis begitu. Nah saudara, ini kitab Nabi Daniel. Jadi 30 hari perjamuan malam kawin, 45 hari perang Harmagedon sampai dibersihkan. Sisa-sisa peperangan itu dibersihkan. Siapa yang membersihkan? Tanya Tuhan di surga sana. Amin. Itu kemahakuasaan Allah. Kembali sekarang kitab Wahyu. Kembali kitab Wahyu dibaca, Wahyu pasal 19 ayat 11, mari. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Nah, ini seekor kuda putih. Yang sesungguhnya diikuti penunggang-penunggang kuda putih lainnya. Sedang mempelai perempuan Tuhan dan kepalanya, mempelai prianya. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Yang menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis satu nama. Yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Kecuali ia sendiri, jadi ada satu nama lagi. Yang kita belum kenal, amin. Ya, yang menunggang kuda putih itu namanya yang setia, yang benar. Yang menghakimi dan berperang dengan adil. Siapa dia? Berperang dengan adil dengan gada besinya. Siapa? Raja di atas segala, Tuhan Yesus Kristus. Raja di atas segala raja, Tuhan atas sekalian Tuhan. Amin. Lanjut dibaca. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan ia memakai jubah, sekalipun dia dilahirkan sebagai raja, dia tetap juru selamat dan penebus dosa yang pernah mati. Oleh sebab itu jubahnya dicelup oleh darah anak domba. Amin. Lanjut dibaca. Dan namanya ialah firman Allah. Namanya adalah firman Allah. Terus. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dari mulut sang firman Allah tadi, raja di atas segala raja tadi, keluar sebilah pedang tajam. Terus. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia anggur dalam kilangan anggur. Memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala King raja. of Kings. Dan Tuhan di atas segala Lord Tuhan. of Lords. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Yesus. Haleluya. Haleluya. Rencana Allah yang sempurna, yang tersembunyi berabad-abad,
yang terkubur berabad-abad malam ini diungkapkan untuk orang pilihannya. Amin. Diungkapkan kepada saudara di Indonesia, di Yogyakarta. Satu firman nubuatan yang digenapi luar biasa. Dituliskan oleh Raja Daud dalam Mazmur pasal 2. Dituliskan dalam surat Ibrani. Dituliskan dalam kitab Wahyu 2 pasal 12 dan pasal 19. 4 saksi dari Alkitab yang menulis tentang anak laki-laki Raja Surga. Amin. Jadi ini bukan figuratif, ini bukan sekedar pengajaran, tapi ini ada oknumnya. Dan di sini saudara, kemuliaan Israel itu tetap luar biasa. Kalau bangsa kafir masuk hierarki, dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Israel masuk tubuh Kristus. Maka Allah memberikan kemuliaan khusus bahwa darah yang mengandung anak laki-laki 3 nanti adalah Israel. Amin. Amin. Darah dari Israel. Kalau saudara orang Indonesia jangan mengklaim, jangan-jangan itu nanti anak saya, jangan. Ini orang Israel. Saudaraku, jadi dia memakai jubah yang dicelup dalam darah dan namanya firman Allah. Kenapa begitu? Ya ini raja itu datang untuk menghukum, tetapi sebagai juru selamat dan penebus dosa, imam besar, selamanya dia tidak menghukum. Kalau saya tidak percaya, baca Injil Yohanes pasal 12 ayat 47 dan 48. Coba dibaca Injil Yohanes pasal 12 ayat 47 dan 48. Mari. Injil Yohanes. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ya, terus aku tidak menjadi hakimnya. Aku tidak menjadi hakimnya. Terus sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Nah, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Amin. Firman yang telah kukatakan itu yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Oleh sebab itu, sang raja yang menunggang kuda putih itu memakai jubah yang dicelup dalam darah. Namanya ialah firman Allah. Kalau dulu menyelamatkan, sekarang firman itu datang menghukum. Sebab dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan atas sekalian Tuhan. Dahsyatnya murka Tuhan terhadap lawan-lawannya sungguh sangat luar biasa, saudara. Kalau saudara membaca dalam Yesaya pasal 63, di sana dikatakan siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya yang melangkah, dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan, yang berkuasa dan untuk menyelamatkan. Itu Yesaya pasal 63 ayat 1. Ayat 2. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan baju-bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang akan melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Ayat 4. Yesaya 63 ayat 4. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan, dan tahun penuntutan bela telah datang. Hukuman murka Allah ini memang sudah dirancangkan, bukan hal yang baru, sudah lama ada untuk menghukum orang-orang fasik. Ibrani pasal 10 ayat 29 sampai 30 dikatakan pembalasan adalah hakku. Amin. Amin. Haknya Tuhan. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jatuh ke tangan Allah yang hidup. Kalau Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang mati di kayu
salib. Betul tidak? Sebagai juru selamat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tapi pembalasan adalah hakku. Ibrani pasal 10 ayat 29 ayat 31. Pembalasan adalah hakku. Ayat itu mengatakan, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Allah yang hidup itu Allah yang tidak mati, yang dilahirkan darah atau mempelai perempuan Tuhan dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Dia adalah Raja Surga yang tidak pernah mati selamanya. Amin. Dia hidup kekal untuk mempelainya. Oleh sebab itu mempelainya juga harus hidup kekal. Amin. Hukum abadi, hukum alam dari debu tanah kembali kepada tanah tidak berlaku untuk mempelainya. Amin. Amin. Oleh sebab itu sudah tidak usah beli peti mati yang indah-indah. Ini besok untuk Bapak kalau meninggal, pesankan kuburan di tanah karet sana. Tidak usah, jual saja kuburan, karena kuburan itu laku mahal sekarang. Ya toh, karena mempelai Tuhan itu hidup sampai Tuhan datang. Ngapain sudah siap-siap peti mati? Ada enggak orang yang siap-siap peti jenazah? Oh, banyak saudara. Mulai sekarang dijual saja. Yakin sudah hidup sampai Tuhan datang. Umurmu 70, ya enggak berapa lama. 16 tahun, 7 bulan atau 8 bulan lagi. Kamu tetap sehat dan bugar. Amin. Amin. Oleh sebab itu miliki hikmat makrifat. Miliki hikmat makrifat. Di tangan kanannya umur panjang. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Itu yang diberikan hikmat. Sudah kasih Tuhan. Ini suatu perkara yang luar biasa. Kemudian dalam perjamuan malam kawin anak domba Allah, ya kedatangannya kan sebagai raja di atas segala raja, Tuhan atas kalian Tuhan. Tapi dia juga mempelai pria. Oleh sebab itu sudah baca Wahyu pasal 19, ya ayat yang ke-6 mulai. Mari dibaca. Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Ya, terus seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat katanya. Ya, terus Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba Allah telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantinnya? Tubuh Kris, hierarki utama 568 dan hierarki umum yang jumlahnya tidak terbilang. Komponen-komponen, molekul-molekul, sel-sel, jaringan-jaringan organ tubuh yang banyak sekali. Selain anggota inti 568, hierarki itu adalah tubuh Kristus. Itu mempelai Tuhan yang sudah siap sedia. Ya, dan kepadanya dikaruniakan ayat 8 supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9, perhatikan ini, perhatikan. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan, kalau bahasa Inggris ditambah perjamuan malam kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Saudara, saya tanya, dalam perjamuan malam kawin anak domba Allah nanti, saudara ingin menjadi undangan atau mempelai? Mempelai. Saya tanya lagi, saudara ingin menjadi mempelai perempuan, pengantin perempuan mempelai anak domba, atau menjadi undangan? Wah, hebat sekali. Tapi selama ini banyak orang yang berbahagia menjadi undangan. Betul.
Mereka itu berbahagia kalau menjadi undangan. Oleh sebab itu saya sedih. Kenapa menjadi undangan kok senang? Padahal undangan itu orang yang mati. Mati di dalam Tuhan, bangkit. Itu undangan. Mempelai itu hidup sampai Tuhan datang. Tapi pada akhir zaman ini banyak orang memberitakan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Mereka itu bahagia sebagai undangan. Ini apa enggak salah kaprah? Wah, pemberitaannya Romo ini bikin pusing kepala ini. Saya tanya sekali lagi, suka jadi undangan atau mempelai? Oh, dasar saudara, pilihan Allah semuanya. Puji Tuhan, beri kemuliaan. Beri kemuliaan untuk Yesus. Tidak sia-sia saya 4 hari teriak-teriak. Bibir saya ini sampai domble. Ternyata saudara betul-betul menjadi sasaran hadirat Allah. Saudara luar biasa. Sebab undangan itu orang yang mati di dalam Tuhan dan dibangkitkan. Sedangkan mempelai itu pihak yang mengundang. Betul tidak? Enggak usah firman-firmanan dulu. Sekarang yang sekuler, yang umum saja. Kalau bapak dan ibu punya anak perempuan atau laki-laki, ya punya anak perempuan mau dinikahkan, ya saudara membuat pesta tanggal sekian nanti pestanya, tanggal 10 Agustus misalnya, pestanya, kemudian sebar undangan. Undangan itu ditulis di bawah. Yang mengundang siapa? Orang tua toh? Betul tidak? Turut mengundang mempelai jadi yang mengundang, ikut mengundang itu selain orang tua juga mempelai berdua turut yang diundang siapa? Sanak famili, handetulan dan Betul tidak? Betul tidak? Lah, sekarang masalahnya banyak orang di akhir zaman itu punya hajat mau menjadikan anaknya itu temanten menikah. Ketika tanggalnya ditetapkan 17 Agustus misalkan menikah, maka anaknya yang mau dinikahkan itu diberi undangan. Nah, ini undangan. Undangan apa, Pak? Loh, kamu mau menikah toh? Berbahagialah, Nak. Kamu diundang masuk pesta. Bagaimana saudara? Menurut saudara gimana? Bikin bingung ini pasti. Tapi yang saya sampaikan ini firman apa bukan? Firman apa bukan? Mulai sekarang jangan katakan berbahagialah yang diundang. Yang diundang itu orang yang mati, dibangkitkan. Sedangkan mempelai itu adalah pihak yang mengundang. Amin. Amin. Ini fakta firman Allah. Yang diundang pun ada 2 golongan. Yang diundang ada berapa golongan? Kalau sudah mengundang kan pasti 2 golongan. Betul tidak? Anaknya putri jadi manten, yang diundang golongan pertama kerabat atau keluarga. Kemudian golongan kedua siapa? Masyarakat, warga yang saudara kenal. Betul tidak? Mempelai pun begitu.